Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan pasangan yang sedang berdansa ria. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya mereka akan melakukan pengeboran yang amat fantastis. Tidak lupa juga mereka memakai obat kuat agar bisa membuat mereka puas. Dan tidak lama setelah itu mereka pun mematikan lampunya guys, dan langsung gas beraba-raba menikmati indahnya gua yang bernyawa. Dan tidak hanya itu, mereka juga menikmati mantapnya isapan nyamuk dewasa. Dan scene pun berpindah dengan memperlihatkan anak mereka yang bernama Siti terbangun dari tidurnya dan mendengar desanya sangat sadis. Dan besok harinya terlihat ayah dan ibunya sedang menyiapkan sarapan pagi untuk anaknya yang kedua. Dan gak disangka si Siti yang hobi menggambar telah menggambar adegan mantap-mantap orang tuanya yang kemarin malam. Dan ternyata si ibu bekerja di sebuah sekolah SMA dan si ayah memiliki usaha rumah makan. Tak lama kemudian si ibu pun datang ke rumah makan milik suaminya. Di sana si ibu pun berkata sangatlah sulit mengajar di SMA karena muridnya nakal-nakal seperti kalian yang sedang menonton video ini. Lalu si ayah memberikan semangat kepada si ibu sambil mengajak isap-isapan ke dalam dapur. Saking asiknya hampir saja mereka melakukan mantap-mantap kembali. Sedangkan di tempat lain anaknya yang bernama Sutejo sedang bersama wanita sewaannya. Nah, sialnya di saat Sutejo nafsu berat, resleting celananya malah rusak dan gak bisa dibuka. Dan Sutejo pun langsung membuat alasan ada janji dengan temannya. Kalau gue di posisi itu, gue robek celananya demi pikan hangat menambah nafsu makan. Lalu pada malam hari, mereka berkumpul bareng sekeluarga dan sambil menyantap pizza. Dan ternyata si ayah lupa membeli Coca-Cola. Dan sepulang dari membeli Coca-Cola, si ayah pun berjoget ria di jalanan dan tanpa disengaja ketemu dengan si tetangga yang kebetulan itu mantannya, yang amat cantik putih seperti bunga melati guys. Lalu si ayah langsung mengajak makan malam ke rumahnya. Mereka pun mengobrol-ngobrol, tetapi si ayah dengan si tetangga yang kebetulan mantannya kayaknya masih memiliki rasa cinta yang tersembunyi, hingga si ibu pun merasa cemburu. Dan pada malam hari kelihatan si ibu sedang marah-marah kepada si ayah karena cemburu buta. Dan si ayah pun merayu dengan memasukkan diri ke dalam selimut dipakai si ibu. Nah, kalian pasti tahu kan mereka ngapain? Ya pastilah mantap-mantap. Dan esok harinya si ayah main ke rumah si tetangga dan ayah pun dijadikan model lukisan oleh si tetangga. Di sana pun mereka mulai saling mesra dan saling manja. Dan si tetangga pun menyambar ganas pipinya si ayah. Dan parahnya anaknya yang bernama si Siti pun melihat ayahnya sedang bermesraan. Dan si Siti pun pergi pura-pura tidak melihat apapun. Dan sesampainya si Siti di rumah, dia menunjukkan gelagat yang aneh dan sambil bertanya sebenarnya apa yang ayah lakukan sama si tetangga. Dan si ayah pun menjawab dengan santuy, tidak ada apa-apa nak. Tidak lama kemudian si nenek pun datang dengan membawa banyak oleh-oleh. Kalau dilihat isi oleh-olehnya seperti pembungkus kuntul yang bermacam-macam merek. Waduh, kalau benar itu pembungkus kuntul, puas sekali makainya. Maksud kedatangan nenek untuk mengajak anak cucunya pergi ke Busan. Tapi yang ikut hanya si ibu yang berangkat ke sana. Dan pada malam hari seketika si Siti terbangun dan langsung mencari ayahnya. Dan ternyata si ayah pun sudah standby di rumah si tetangga walaupun sudah malam. Dan seketika itu si tetangga melukis baju si ayah dengan posisi jongkok dan si Siti pun mengintip dari jendela. Dan si Siti pun mengira si tetangga mengisap permen lollipop si ayah. Dan besoknya terlihat si ibu barulah datang dari kepergian ke Busan. Dan pagi hari itu mereka mendapatkan banyak kesalahpahaman hingga si ibu pun menemukan baju yang dilukis oleh si tetangga. Mereka bertengkar dengan sengit dan diakhiri oleh tendangan bola si Madun hingga bola itu menyebabkan mejanya hancur. Dan pada malam hari terlihat si ayah pun disuruh tidur di luar oleh si ibu. Tak lama setelah itu datanglah si Siti dengan menyemprotkan obat penguat terong punya kakaknya sendiri guys. Si Siti pun mengira itu adalah baygon. Kemudian besok harinya muka kedua orang tuanya pun bonyok-bonyok seperti buah yang busuk. Dan ternyata itu efek dari semprotan obat yang kemarin malam. Dan pada malam hari anak dan istri terlihat sedang marah-marah memberikan ceramah yang sangat banyak.
Dan si ayah pun berusaha meminta maaf dan coba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka terlanjur sakit hati dan mengabaikannya. Dan scene pun berpindah dengan memperlihatkan anak mereka yang paling besar sangat berat dan mantap-mantap dengan wanita sewaannya. Tapi sayangnya baru 1 menit sudah cerot aja tuh kalau gue itu di posisi itu, malu banget guys. Dan scene kembali berpindah menampilkan si Siti yang diam-diam mengambil HP si ayah dan langsung memberi pesan kepada si tetangga untuk janjian ketemu di bar. Dan tanpa diduga di bar malah ketemu sama kakaknya Siti. Dan di rumah si ayah pun berusaha meminta maaf kepada si ibu dengan cara berjoget dan bernyanyi. Dan akhirnya si ibu pun memaafkan. Dan si ayah pun langsung gas masuk selimut lagi guys untuk memuaskan si ibu. Lanjut dengan cerita anak mereka yang paling besar mengayal sedang mencium si tetangga. Ternyata dia hanya ke bawah mabuk berat dan mencium kursi bar yang di sana, dan si tetangga pun langsung mengajak dia check-in ke hotel karena udah mabuk berat. Dan tidak lama kemudian dia pun kembali mengayal mantap-mantap dengan si tetangga. Dan esok harinya ia curhat sama ayahnya bilang kalau dia sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Lalu pada esok harinya si ayah mengecek lukisan yang akan dipakai hadiah ulang tahun spesial kepada istrinya. Dan ternyata itu di rumah si tetangga guys. Di sini kembali menjadi kesalahpahaman karena si ibu mengecek rumah makan milik keluarganya, ternyata malah tutup. Dan sesampainya di rumah, si ibu pun menanyakan ke si ayah sebenarnya kemana saja dari tadi. Dan si ayah pun kebingungan dan mau jawab apa, dan akhirnya mereka bertengkar kembali. Karena merasa sakit hati, si ibu pun mengajak Siti ke rumah ibunya untuk membicarakan masalah perceraian. Dan pada lain tempat, kakaknya si Siti pun mengundang tetangga untuk datang ke acara ulang tahun ibunya dan sambil memperkenalkan calon istrinya. Acara ulang tahunnya pun akan segera dimulai dengan segenap dekorasi dan pemain musik yang handal dan berkelas. Dan tak lama kemudian datanglah si tetangga ke acara ulang tahunnya, dan betapa terngiang-ngiangnya si ayah mengetahui kalau ternyata wanita yang dijadikan istri oleh anaknya ialah si tetangga. Kemudian si ibu pun kembali ke rumah dan saking penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si ayah di rumah si tetangga, dan dia pun mengecek. Dan ternyata ada lukisan si tetangga yang sedang telanjang. Kembali ke tempat ulang tahun, di sana terlihat keadaan semakin memanas dan saling emosi satu sama lainnya. Mereka di sana saling gigit seperti segerombolan anjing-anjing kantor. Dengan amarah seperti harimau, si ibu pun bertengkar dengan si tetangga dan si ayah, dan semuanya dibuat kacau oleh si ibu sampai-sampai ia melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan suara burung lovebird milik si tetangga memancing amarahnya si ibu. Dan saat si ayah mencoba memisahkan perkelahian, tak sengaja tangan si ayah memegang gunung kembar si tetangga. Dan saat itu si ibu pun melempar piring, seketika piring itu mengenai sebuah gas yang dekat sama lilin hingga membuat ledakan. Dan membuat kebakaran dan sampai-sampai membakar rambut pacar kakak yang kedua, lalu disemprotkan dengan alat pemadam. Tak lama kemudian si Siti pun teriak dan langsung menyemprotkan obat penguat terong itu lagi. Obatnya disemprotkan ke orang tuanya dan akhirnya suasana pun kembali reda dan mereka pun baikan. Dan setelah itu si ibu pun dan si ayah berdansa gembira dengan cipok-cipokan. Dan di akhir cerita terlihat si ayah dan si ibu sudah memiliki satu anak lagi yang bernama Ucil, dan filmnya pun tamat guys. Dan jadi begitulah alur cerita dari film ini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.